Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 9E yang paling kece. Nama saya Meisya Dara Puspita. Saya di sini akan membawakan sebuah cerita legenda yang berjudul Batu Menangis. Diceritakan, dahulu kala di sebuah bukit yang jauh dari pemukiman, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Sang ibu harus menyambung hidup dengan menjual buah-buahan dan beberapa sayuran, karena sang suami telah tiada alias janda. Sang anak tumbuh dengan paras yang begitu cantik, rambutnya lembut dan terurai dengan indah. Namun sayang, di balik itu semua, perilakunya dan sifatnya jauh dari kata baik. Di suatu hari, sisir yang biasa ia gunakan patah. Sang anak pun merasa kesal dan berteriak memanggil ibunya. "Ibu!" "Iya, ada apa, Nak?" "Aku ingin dibelikan sisir baru dan perhiasan baru." Dan sang ibu mengatakan bahwa ia tidak mampu membelikan sisir baru dan perhiasan baru. Sang anak pun merasa kesal dan mengancam pergi dari rumah. Sang anak pun menendang dagangan ibunya. Seperti ini. Dan sang ibu malamnya sangat meratapi peringai anaknya. Sang ibu pun rela menghabiskan uang tabungan demi menuruti keinginan anak semata wayangnya. Pagi harinya sang ibu pun duduk di teras bersama sang anaknya. Sang anak pun merasa murung dan sang ibu datang menghampirinya. "Nak, ayo ikut ibu ke pasar yuk, kita beli perhiasan baru yang ingin kau beli." Dan sang anak pun setuju dan merasa senang karena merasa keinginannya telah dituruti. Dan semenjak saat itu mereka menuruni bukit untuk pergi ke pasar. Mereka pergi ke pasar. Sang anak di belakangnya tidak ingin membantu ibunya sama sekali karena sang anak itu merasa manja. Dan setelah tiba di pasar, sang anak mulai menuju ke pedagang perhiasan. Di pas pedagang perhiasan pun bilang, "Apakah itu ibumu? Jika benar, biarkanlah dia memilihkan perhiasan untukmu." Sang anak pun berkata, "Hah? Ibuku? Ibuku itu tidak tua dan lusuh seperti ini." Mendengar kata-kata anaknya, sang ibu pun hanya merenungi nasibnya dan mengurungkan niatnya. Setelah selesai membeli perhiasan, sang anak pun mulai menuju ke pedagang sisir. Seusai membeli sisir, sang anak pulang bersama ibunya. Sang anak pulang dengan gaya seorang pemuda yang cantik. Dan ada beberapa pemuda yang mengelilinginya. Sang pemuda bilang, "Hei Nona, kau begitu cantik sekali. Tidak seperti gadis-gadis di sekitar sini." Sang gadis pun dengan percaya dirinya bilang seperti ini, "Yah, tentu saja aku cantik karena aku selalu merawat kulitku." Sang ibu pun khawatir dan berkata, "Siapa mereka, Nak?" Dan sang anak pun mulai kaget dengan ibunya. "Loh, kok ada ibu? Ini gimana ya kalau ketahuan?" Dan sang pemuda bilang, "Apakah itu ibumu?" Sang gadis bilang, "Hah, dengar ya, ibuku itu tidak tua dan lusuh seperti ini. Ibuku jauh lebih cantik daripada ini." Mendengar perkataan anaknya, sang ibu pun sudah tidak tahan dan mulai bersimpuh dan berdoa. "Ya Tuhan, maafkanlah hamba-Mu yang sudah tidak berdaya ini ya Tuhan. Kutuklah anak hamba ini ya Tuhan atas perilakunya. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat ya Tuhan." Lalu angin dan petir mulai bergemuruh, diikuti dengan sang ibu yang terus berdoa. Lama-kelamaan angin dan petir mulai
gadis. Namun sayang, sang pemuda tertimpa oleh pohon besar. Tak lama kemudian, kaki sang gadis diikuti seluruh tubuhnya pun menjadi batu. Sang gadis pun merasa menyesal dan pasrah. Ibu, apa yang terjadi dengan tubuhku, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Maafkanlah anakmu yang durhaka ini, Bu, karena sudah tidak menganggapmu sebagai anakmu, Bu. Maaf, Bu, maafkanlah anakmu. Namun, penyesalan sudah terlambat. Sang anak pun seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Dan dari batu tersebut keluarlah air mata. Dan semenjak saat itu, sang anak tersebut tidak pernah terlihat lagi, alias menjadi batu. Hikmah yang bisa kita ambil adalah setinggi-tingginya pangkat kita, sebaik-baiknya derajat kita, tapi orang tua kita yang lebih berharga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi